Oke, untuk menindaklanjuti, request dari Scrum Master untuk pembuatan dashboard di Jira yang nantinya digunakan oleh, product owner, dalam monitoring, Scrum dashboard, dari development team. Eee, ini nanti saya buatkan, template-nya, dari, HCM dashboard, tapi nanti teman-teman bisa istilahnya meng-customize sesuai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing PO tentunya. Itu bisa melalui ini gadget, penambahan gadget ini atau misalkan layoutnya tidak mau seperti ini juga bisa dari edit layout. Nah, sebenarnya di Jira sendiri sudah banyak disediakan gitu ya. Eh, beberapa gadget untuk bikin dashboard. Nanti silahkan sesuai kebutuhan saja mau apa yang dipantau gitu. Ini ada banyak gitu pilihannya. Nah, eh, konsep untuk menampilkan data yang ada di sini adalah menggunakan JQL atau Jira Query Language gitu ya, yang di Confluence dokumentasinya apa bukan dokumentasinya. Beberapa sumber untuk membuat Jira Query Language itu sudah saya cantumkan di dokumentasi Jira di space-nya Badan Sistem Informasi ya, yang di ada di sini. Nah, Jira User Guide itu di sini ada yang namanya GKL Knowledge gitu ya, for monitoring. Nah, ini ada beberapa artikel gitu dari Atlassian. Contoh untuk membuat query gitu, query di Jira gitu ya. Nah, basic penampilan data ini semua adalah basicnya adalah menggunakan JQL tadi gitu. Jadi misalkan untuk menampilkan daily task ini, nah ini filter nanti yang kita buat itu isinya adalah sebenarnya JQL gitu. Nah, biar teman-teman nanti nggak buat dari awal, kesepakatan dengan apa istilahnya Scrum Master, maka untuk dashboard itu nggak usah build from scratch, tapi templatingnya berdasarkan dari apa yang ada di HCM dashboard ini. Yang pertama ini adalah daily task progress gitu ya. Jadi ini menampilkan apa yang dikerjakan oleh development team di hari itu. Jadi misalkan kalau ini tanggal 9, maka yang tampil di sini adalah tanggal 9, kecuali untuk status seperti need fixing sama in progress gitu, karena kita perlu pantau gitu. Misalkan ini in progress nih, sudah dimulai sejak tanggal 4 sampai sekarang kok belum selesai, sehingga kita bisa menanyakan kenapa gitu ya. Nah, ini kalau ready to test dan sebagainya itu adalah subtask yang diupdate di hari itu gitu. Nah, seperti need fixing ini juga tidak hanya bukan hanya di hari itu, tapi dia terakhir kapan gitu ya. Misalkan ini need fixing perubahan statusnya adalah tanggal 5 Juni gitu, tapi sampai hari ini misalkan kok belum dikerjakan atau justru belum selesai gitu ya, belum ke ready to test, kita bisa pantau gitu. Jadi ini harian, karena konsepnya subtask itu adalah sesuatu pekerjaan kecil gitu yang secara estimasi bisa dikerjakan dalam satu hari gitu ya. Kalau di jam kerja kita ya bisa dikerjakan dalam 8 jam gitu. Melesetnya ya sampai esok. Kalau besok itu masih kira-kira belum terselesaikan, maka perlu dipecah lagi kurang kecil gitu ya. Kemudian di bawahnya ini adalah blocked issue gitu ya. Jadi ada beberapa isu yang mungkin terblok, ya banyak faktor gitu ya, entah ketidakmampuan atau
ada task lain yang mengganggu atau kemungkinan ada faktor eksternal, entah error CI/CD-nya error atau server belum siap dan sebagainya, sehingga itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu masuk ke sini. Nah, ini kita perlu pantau juga apakah ini sudah bisa misalkan di-unblock gitu, maksudnya bisa diproses lagi atau justru perlu nanti dihapus karena sudah misalkan dipecah gitu ya, sehingga ini sudah tidak dibutuhkan lagi gitu. Kemudian di bawahnya ada isu statistik tentang subtask gitu ya, progresnya. Jadi development team itu sudah mengerjakan subtasknya itu seberapa banyak gitu dalam satu sprint gitu ya. Mana yang sudah selesai, mana yang masih to-do, mana yang sedang di in progress gitu ya, mana yang di ready to test gitu. Kemudian berikutnya adalah backlog progress gitu. Jadi ini produk backlognya gitu. Dia statusnya sekarang ada di mana. Nah, ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh PO gitu. Karena dia perlu memantau produk backlognya itu sudah dalam status apa, dan ini soal due date ini adalah soal kesepakatan tim sih sebenarnya. Sebenarnya komitmennya tim tuh mau tanggal, mau pekan atau apa terserah, itu soal self organizer-nya si development team gitu ya. Misalkan produk backlog ini misalkan 3 ini adalah misalkan ya, itu dijadikan misalkan sprintnya itu durasinya 4 pekan, maka itu jadikan goal pekan pertama misalkan gitu ya. Nah, kalau di tim saya makanya adalah tanggal gitu. Jadi ini sebenarnya estimasi saja, estimasi tanggal selesai gitu. Sehingga dalam pemantauan kita bisa tanya gitu ya. Misalkan ini targetnya tanggal 5 tapi kok sampai ready to test, sehingga kita bisa masuk ke daily scrum itu untuk menanyakan kenapa itu masih di ready to test padahal sudah kelewat gitu ya. Atau misalkan ini ada target yang bisa harus selesai gitu ya, masih in progress tapi kok malah misalkan tim di daily scrum-nya kok loncat gitu ke sini, nggak ada yang bahas di product backlog ini. Nah, sebagai PO kita bisa menanyakan gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini sebenarnya adalah kumpulan isu yang sudah atau sedang atau yang akan gitu dikerjakan oleh tim member gitu ya, orang per orang gitu ya. Sehingga kita bisa mantau kalau kita bicara subtask itu adalah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam estimasi sehari gitu ya. Ya, kita bisa lihat misalkan oh, tim A ini bisa mengerjakan sudah berapa banyak sih gitu kan total subtask yang bisa dikerjakan itu. Sehingga kita bisa dapat gambaran tim ini seberapa produktif itu. Tapi sebenarnya itu juga tidak bisa untuk mengukur pasti gitu ya. Ini hanya sebagai gambaran saja, misalkan ini terlalu banyak ataukah ada salah cara memecah subtasnya, atau mungkin ya ada apa istilahnya kurang pemerataan pengerjaan gitu ya. Karena mungkin ini sih dihitung sejak dimulai pakai jiranya gitu ya. Nah, ini kalau mau dibatasin di sprint ini atau di bulan ini, atau mungkin di quarter ini atau di ini, nah ini nanti soal customize di GKL gitu. Tapi kalau yang tertampil ini adalah semua total ketika tim kami memulai menuliskan di Jira gitu ya. Jadi ini kelihatan masing-masing anggota member itu sudah berapa banyak sih mengerjakan task gitu ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Nanti misalkan ada informasi yang perlu ditambahkan atau di customize, nah teman-teman PO bisa customize sendiri. Nah, gimana sih caranya untuk menampilkan ini? Nah, saya sudah bikin template. Nanti teman-teman bisa masuk aja ke manage dashboard. Cari saja namanya tim dashboard. Nah, ini saya sudah bikin. Nah, nanti diklik saja gini.
Nah ini sifatnya kan template gitu ya, jadi jangan langsung diubah-ubah, nanti di copy saja, copy dashboard gitu ya. Nah makan misalkan contohnya BPM gitu ya, BPM dashboard. Nah ini mau siapa yang bisa melihat gitu ya, misalkan kalau grup ya, apa istilahnya, Jira administrator bisa melihat gitu, terus semua orang yang ada di projectnya BPM bisa melihat gitu ya. Nah yang bisa mengedit misalkan SM misalkan diizinkan untuk mengedit gitu. Nah ini karena yang ngopi saya, maka ya saya nggak perlu menambahkan diri saya sendiri. Nah nanti misalkan teman-teman PO yang lain ya juga nggak perlu menambahkan gitu ya. Nah ini BPM dashboard. Nah ini kan masih all project gitu ya. Jadi ini masih semua project ke filter di sini yang nampil. Nah cara editnya itu teman-teman bisa masuk ke isu sini, nanti pilih manage filter. Nah ini seperti tadi, caranya sebenarnya di copy aja gitu. Bentar, saya edit saja biar lebih enak. Klik, nah diklik, dia kebuka. Nah ini yang namanya JQL gitu ya, Jira Query Language gitu. Karena saya adalah pengennya hanya yang project BPM, maka selain BPM, project selain BPM saya hapus gitu. Ini kemudian saya search, ketemu. Maka ini jangan di save ya, tapi di save as gitu. Ini BPM backlog progress. Save. Nah ini permisinya juga perlu di update. Misalkan member tim juga pengen bisa melihat, bukan hanya yang create gitu ya. Misalkan semua yang ada di member tim yang ada di BPM bisa melihat itu, terus kemudian misalkan ciri administrator juga bisa lihat gitu ya. Yang bisa ngedit misalkan SM juga dikasih, itu terserah sih, pakai SM ataupun siapapun yang, nah ini di save. Kemudian masuk ke sini lagi, BPM dashboard gitu ya. Nah ini diedit aja, cari yang bukan, yang tadi adalah backlog progress gitu ya. Nah ini edit, kemudian pilih BPM backlog progress, di save. Nah yang nampil di sini adalah backlog yang ada di projectnya BPM. Begitupun dengan yang lain gitu ya. Filter-filter seperti all project gitu ya. Nah, backlog, blocked issue, daily task dan sebagainya. Misalkan sekalian gitu ya. Nah ini di save as aja nggak apa-apa kalau nanti takut ngetimpa gitu ya. BPM blocked issue, save. Nah ini selain projectnya BPM, dihilangkan, search. Nah dia belum punya blocked issue gitu ya. Nah ini permissionnya juga diubah saja seperti tadi. Jira administrator, kemudian project BPM, BPM save gitu. Nah balik lagi ke BPM dashboard, blocked issue. Nah ini tinggal mana blocked issue. Nah, ini tinggal di BPM blocked issue. Nah kolom-kolom yang pengen ditampilkan
juga bisa di-customize sesuai kebutuhan gitu ya. Itu ada di edit. Nah, untuk yang all team ini kan semua tim nih yang tampil di sini. Nah, ini filternya ya yang di sini tadi, di all team isu. Nah, ini banyak banget namanya. Misalkan ini mau saya tulis siapa ya, BBM itu Afif issue gitu ya. Save. Dia projectnya berarti yang ada di BBM, ini dihapus. Sampai mana? Oke. Issue. Nah, ini selain Afif dihapus. Oke. Afif. Sampai mana ini ya? Wah, banyak banget. Sampai sini. Selain nama Afif dihapus. Oke, search. Nah, ini ketemu. Simpan saja. Nah, balik lagi ke dashboardnya tadi. Ini diganti. Bukan Altin, tapi Afif. Save. Nah, ini yang muncul Afif. Nah, untuk tim-tim yang lain, nah, tinggal tambahkan saja. Misalkan filter. Filter result. Nah. Oke, ini tambahkan atur layoutnya. Misalkan dia ada di bawah sendiri, di bawahnya. Di bawah sendiri ya. Ini Afif. Misalkan siapa lagi? Oke. Yang siapa? Hakaman. Jadi BBM itu ada Hakaman. Save as BBM Hakaman issues. Save. Oke. Selain Hakaman dihapus. Nah, okay. Search. Nah, ini Hakaman sudah tampil. Kita save. Kita balik ke dashboard tadi. Nah, BBM Hakaman issue. Oke. Nah, ini beda apanya. Ini sesuaikan saja nanti kebutuhan seperti tadi. Kolomnya gitu ya. Itu bisa nggak ya? Duplicate. Nggak bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanya langsung ke saya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bisa memaksimalkan tools yang kita punya gitu ya. Sehingga agility kita juga semakin maksimal gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.